Halo, selamat siang semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu mata pelatihan pada pelatihan dasar CPNS tahun 2020, yaitu mengenai komitmen mutu yang akan disajikan oleh saya sendiri, Dewi Larmisin Sitanggang, yang berasal dari Kabupaten Samosir. Kita akan memahami mengenai komitmen mutu, konsep komitmen mutu, serta pelayanan publik. Apa sih komitmen mutu itu? Komitmen mutu itu berdasarkan paparan saya di sini, itu dipersingkat menjadi suatu kualitas pelayanan yang dilaksanakan seseorang dilihat dengan ukuran baik atau tidaknya. Nah, jadi segala sesuatu yang telah dilaksanakan, suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pelayan publik, itu hasilnya akan dinilai oleh setiap orang, apakah itu dengan hasil baik atau buruk. Ada 3 konsep komitmen mutu. Yang pertama efektivitas, efisiensi, serta inovasi. Efektivitas itu lebih menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan. Jadi sebelum adanya suatu pekerjaan, pasti kita telah merencanakan. Dan segala hasilnya itulah yang disebut nanti apakah pekerjaan kita lakukan itu efektif. Kalau efisien itu dia lebih melihat kepada penggunaan sumber dayanya. Dari hasil pekerjaan kita akan melihat apakah pekerjaan kita itu memboroskan sumber dayanya, atau adakah penyalahgunaan alokasi atau prosedurnya yang salah, serta mekanismenya yang tidak sesuai alur pekerjaan kita. Sedangkan inovasi itu dia lebih ke kepuasan publik atas layanan aparatur yang atas pekerjaan yang telah kita lakukan. Kita lanjutkan. Sebuah pekerjaan itu harus dilakukan secara efektif dan efisien agar hasil yang didapatkan lebih maksimal. Tentu saja, karena pekerjaan jadi lebih mudah, hasil lebih memuaskan. Itulah pekerjaan yang efektif dan efisien. Kita lihat, efektif dan efisien itu tujuan dapat tercapai dengan cepat dan biaya yang hemat, yang seperti saya jelaskan tadi. Lalu bagaimana dengan efektif tapi tidak efisien? Nah, tujuan dapat tercapai dengan cepat namun biaya yang dikeluarkan tinggi. Rugi ya? Pasti dong. Tidak efektif tapi efisien. Tujuannya lama tercapai atau bahkan tidak tercapai karena cara-cara untuk mencapai tujuan tidak jelas, namun biayanya sedikit. Ada lagi, tidak efektif dan tidak efisien sama sekali. Ini sangat merugikan, yaitu tujuan lama tercapai atau mungkin aja nggak tercapai dan beban yang dikeluarkan itu tinggi. Ya, sumber daya atau biaya yang kita keluarkan itu pasti tinggi. Itu karena pekerjaan tidak dilakukan dengan step by step dengan benar dan tanpa perhitungan biaya. Itu tadi lah mengapa suatu pekerjaan itu diperlukan perencanaan yang tepat. Ada contoh kasusnya. Dari Jakarta, Fitri ingin pergi ke Jakarta untuk berlibur. Dalam hal ini, dia bisa pergi menuju Jakarta dengan efektif saja, efisien saja, atau dengan efektif dan efisien. Penyelesaian pertama. Jika Fitri pergi ke Jakarta menggunakan pesawat dengan harga tiket 500.000 dan sampai dalam waktu setengah jam, maka Fitri akan melakukan pekerjaan tersebut dengan efektif namun tidak efisien. Kenapa? Ya, 500.000 itu sudah termasuk relatif mahal ya untuk sebuah perjalanan, apalagi untuk berlibur, karena biasanya orang berlibur ingin menghemat dana. Nah, satu lagi, jika Fitri pergi ke Jakarta menggunakan bus ekonomi dengan harga 180.000 dan sampai dalam waktu 6 jam, maka Fitri melakukan perjalanan tersebut dengan efisien namun kurang efektif. Kenapa? Karena sampainya lama, jam untuk berlibur sudah jauh berkurang. Lalu ada nih satu lagi yang dilakukan Fitri agar efektif dan efisien. Apa sih itu? Dia memikirkan bagaimana caranya agar ia sampai di Jakarta dengan biaya yang murah tapi tidak menghabiskan banyak waktu di jalan. Misalnya, dia bisa menggunakan kereta, harganya murah dan durasi perjalanan juga tidak terlalu lama karena dalam perjalanan kereta api tidak mengalami kemacetan.
Itu adalah penyelesaian dari kasus efektif dan efisien. Oke, sekarang kita di pelayanan publik. Ya, kita lihat kedua gambar ini. Ini sama-sama antri ya. Iya, ada satu pelayanan tidak bermutu dan pelayanan bermutu. Oleh sebab itu, perlunya suatu perencanaan dalam suatu program kerja. Inilah dia. Kan tidak masalah seberapa banyak pun orangnya, jika sudah diberikan nomor antrian, pasti sudah diketahui apakah dia akan segera maju atau tidak. Selain itu, bisa saja juga diberitahu sebelumnya apa saja sih berkas yang diperlukan, sehingga mereka tidak perlu berdesak-desakan ingin mengetahui apa saja berkas yang diperlukan. Terlihat seperti di gambar satu lagi. Mereka dengan duduk santai bisa menikmati antrian menunggu nomor mereka dipanggil. Dalam pelayanan publik, ada perilaku layanan prima yang harus dilakukan seseorang, terutama ASN. Yang pasti itu adalah menyapa dan memberi salam. Dengan kata lain, mereka adalah ramah. Dan pastikan Anda memberikan senyuman. Pekerjaan Anda harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Segala sesuatu juga harus dilakukan dengan sabar dan aktif. Perlu juga seorang pelayan publik itu memperhatikan penampilannya. Jika Anda melakukan penampilan maksimal, tentu Anda akan bangga dan memiliki semangat untuk bekerja. Nah, dalam pekerjaan tersebut Anda harus menerangkan apa yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan pelayanan Anda. Nah, jangan lupa setelah melayani, Anda tetap mengucapkan terima kasih. Perlakukan teman sekerja dengan sopan dan ingat nama pelanggan Anda, karena secara psikologi dia merasa senang dapat dilayani dengan baik dan diingat oleh Anda. Ada nih 10 nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, nyata atau berwujud, lalu kehandalan dalam bekerja, cepat tanggap dalam setiap pekerjaan, kompetensi Anda, kemudahan dalam penyelesaian pekerjaan, keramahan dalam menghadapi setiap orang, komunikasi yang baik, kepercayaan, keamanan, serta memahami konsumen Anda. Nah, berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 25 tahun 2004, ada 14 indeks kepuasan masyarakat. Apa aja tuh? Nah, yang pertama itu prosedur pelayanan. Kemudahan tahap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Misalnya, untuk mengurus suatu berkas, alangkah baiknya suatu instansi itu memberikan sebuah poster tahapan-tahapan yang dilalui, sehingga ia paham dan tahu harus kemana terlebih dahulu. Lalu persyaratan pelayanan ada di nomor 2. Persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan. Ya, kalau memang diminta fotokopi KTP, ya Anda terima fotokopi KTP. Jangan meminta berkas yang tidak ada pada persyaratan sebelumnya. Itu akan mempersulit orang lain. Selanjutnya ada kejelasan petugas pelayanan. Nah, ini dia. Keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan, yaitu namanya, jabatannya, dan kewenangannya. Itu harus jelas sehingga seseorang dapat dengan mudah menemui Anda. Lalu nomor 4 ada kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan. Jika memang masuk kerja pukul 8, datang pukul 8. Jika memang harus selesai pukul 5, selesailah pukul 5. Jangan setelah makan siang Anda sulit ditemukan. Lalu kemampuan petugas pelayanan, yaitu mengenai tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Sama seperti kompetensi ya, Anda berkompetensi pada pekerjaan Anda. Lalu kecepatan pelayanan, mengenai target waktu pelaksanaan. Apakah dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
Lalu ada keadilan mendapat pelayanan. Iya, dalam hal ini tidak dibedakan apakah dia berkulit hitam, apakah berkulit putih, apakah dia masyarakat biasa, apakah dia orang titipan. Nah, itu tidak ada dalam pelayanan. Selanjutnya adalah kesopanan dan keramahan petugas. Ini sangat diperhatikan oleh setiap orang, karena sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan secara sopan dan ramah dan serta saling menghargai. Ya, apalagi kita bertemu dengan orang tua, pastinya daya tangkapnya juga tidak sama seperti orang dewasa atau orang muda. Disitulah keramahan dan kesopanan kita perlu kita junjung tinggi. Selanjutnya ada tanggung jawab petugas pelayanan. Ini mengenai kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan penyelesaian pelayanan. Jangan belum selesai udah hilang aja. Lalu ada kewajaran biaya pelayanan. Ya, setiap pelayanan ada juga yang membutuhkan, ada juga yang dimintai administratif ya. Salah satu contohnya kalau tidak salah itu mengenai beberapa kegiatan itu harus wajar sesuai yang diminta dan sesuai dengan ketentuannya. Lalu kepastian jadwal pelayanan. Jika memang bukanya Senin sampai Jumat sesuai dengan jam kantor, kita buka Senin sampai Jumat atau sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Lalu kepastian biaya pelayanan sesuai seperti tadi ya, kesesuaian antara biaya yang dibayar dengan yang ditetapkan. Jangan yang ditetapkan sekian, yang diberikan sekian. Itu namanya adalah pungli dan menentang undang-undang. Lalu kenyamanan di lingkungan, dilihat dari sarana dan prasarana pelayanan apakah rapi, bersih, dan teratur sehingga setiap orang yang datang merasa nyaman. Dan terakhir ada nih, yaitu tentang keamanan. Tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan harus aman dan saragana dapat digunakan. Sekian dan terima kasih.